Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Deva dan hari ini kami akan berdiskusi tentang merkantilisme sebagai perspektif ekonomi politik internasional di dalam hubungan internasional bersama Samuel dan Reiner. Jadi apa sih itu merkantilisme? Nah, pada abad ke-16 hingga abad ke-18, merkantilisme, sebuah sistem ekonomi perdagangan digunakan oleh banyak negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, dan Britania. Merkantilisme didasarkan pada prinsip bahwa kekayaan dunia adalah statis, dan akibatnya banyak negara Eropa berusaha untuk mengumpulkan bagian terbesar dari kekayaan itu dengan memaksimalkan ekspor mereka dan dengan membatasi impor mereka melalui tarif atau pajak atas impor atau ekspor yang dikenakan untuk meningkatkan pendapatan dan melindungi perusahaan domestik dan persaingan barang impor. Biasanya negara-negara yang di bawah merkantilisme menggunakan kekuatan politik mereka untuk memastikan pasar lokal dan sumber pasokan dilindungi untuk mendukung gagasan bahwa kesehatan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pasokan modalnya. Dengan itu, merkantilisme bergantung pada kebijakan politik karena pemerintah akan menggunakan wewenangnya untuk mengontrol pergerakan pasar. Bisnis juga akan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Dan keuntungan itu memicu ekspansi lebih lanjut, menguntungkan baik pedagang dan bangsa. Nah, seperti yang disebut barusan, perkembangan ide merkantilisme ini mulai dominan di Eropa antara tahun 1500 dan 1800. Semua negara ingin mengekspor lebih banyak daripada yang mereka impor. Sebagai imbalannya, mereka menerima emas, dan ini mendukung evolusi negara bangsa dari abu feodalisme. Dengan itu, merkantilisme menggantikan sistem ekonomi feodal di Eropa Barat. Seiring perkembangannya waktu, merkantilisme juga merubah beberapa pendirian dasarnya untuk perdagangan dan industrialisasi. Keseimbangan neraca positif, kekuatan produksi, serta proteksi pasar domestik menjadi fokus utama merkantilis dalam perekonomian melalui kebijakan-kebijakan politik. Dan pada intinya, perihal ekonomi dan politik adalah suatu kesatuan dan apabila terjadi konflik kepentingan, maka politiklah yang harus mendapat prioritas. Terdapat beberapa tokoh penting dalam penanganan merkantilisme. Yang pertama yaitu Friedrich List. Ia merupakan seorang ekonom berkebangsaan Jerman dan Amerika Serikat yang percaya tarif barang impor akan menstimulasi pembangunan domestik. List juga mendukung pertukaran bebas barang-barang domestik, dan ia menjadi terkenal sebagai pendiri dan sekretaris Asosiasi Industrialis Jerman Tengah dan Selatan yang berusaha menghapuskan hambatan tarif di negara bagian Jerman. Ia mendapatkan sebagian besar ilmunya dengan belajar sendiri. List menganjurkan reformasi dalam pelayanan sipil Jerman dan mempromosikan peningkatan publisitas prosedur peradilan, tindakan yang mendorong pada pengasingannya pada tahun 1825. Ia pindah ke Amerika Serikat untuk menjadi editor surat kabar berbahasa Jerman di Reading, Pennsylvania. Pada tahun 1827, ia menerbitkan Garis Besar Ekonomi Politik Amerika, di mana ia berpendapat bahwa ekonomi nasional pada tahap awal industrialisasi memerlukan perlindungan tarif. Biaya tarif menurutnya harus dianggap sebagai investasi dalam produktivitas masa depan suatu negara. Yang kedua adalah Thomas Mann. Ia merupakan seorang penulis ekonomi berkebangsaan Inggris yang memberikan pernyataan yang jelas dan kuat tentang neraca perdagangan. Thomas Mann menjadi terkenal di Inggris selama depresi ekonomi tahun 1620. Banyak orang menyalahkan East India Company atas kemerosotan ekonomi karena perusahaan membiayai perdagangannya dengan mengekspor 30.000 pound sterling dalam bentuk emas batangan pada setiap pelayarannya. Thomas Mann merupakan salah satu merkantilis pertama. Dengan kata lain, ia percaya bahwa dengan kepemilikan emas suatu negara adalah ukuran utama kekayaannya, dan bahwa pemerintah harus mengatur perdagangan untuk menghasilkan kelebihan ekspor atas impor guna mendapatkan lebih banyak emas untuk negara tersebut. Dan yang terakhir adalah Sir James Stewart Denham. Ia merupakan seorang ekonom berkebangsaan Skotlandia yang merupakan salah satu ekspositor terkemuka pandangan merkantilisme. Karya utamanya yaitu Inquiry into the Principles of Political Economy tahun 1767 mungkin merupakan risalah sistematis pertama tentang ekonomi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Sebagai eksponen ekonomi merkantilis, Denham memberikan pemerintah peran kunci dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan kependudukan dan lapangan kerja. We're going to have a very, very great relationship, and I look very much forward to it. China
Kasus nyata yang dapat dibahas melalui perspektif merkantilisme adalah perang dagang Amerika Serikat dengan Cina yang masih berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 2018, mantan Presiden Trump mengeluarkan kebijakan tarif terhadap barang buatan Cina. Barang yang dikenai tarif pada awalnya hanyalah produk teknologi dan baja serta aluminium. Tapi setelah Cina ikut menerapkan tarif terhadap barang buatan Amerika, semakin banyak pula produk yang diikutkan. Puncak dari perang dagang ini terjadi di bulan September 2019, di mana baik Amerika maupun Cina telah menerapkan tarif terhadap 2/3 total produk import-ekspor di antara mereka, juga rencana pengenaan tarif pada sisa 1/3 barang di bulan Desember. Situasi ini ditambah dengan kebijakan Trump yang melarang perdagangan teknologi perusahaan Amerika Serikat dengan perusahaan Cina. Alasannya adalah penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang diharapkan Amerika Serikat. Pada intinya, perang dagang ini dipelopori oleh beberapa alasan merkantilis seperti memperbaiki neraca dagang Amerika Serikat dengan Cina yang sebelumnya negatif agar menjadi positif, melindungi industri lokal seperti industri baja dan aluminium yang krusial di masa krisis dari persaingan kompetisi luar, khususnya Cina, mempertahankan kelebihan relatif atau relative gain berupa teknologi dari Cina yang berpotensi akan menjadi musuh Amerika Serikat di masa depan. Dari tiga alasan tersebut, terdapat keuntungan dan kerugian yang didapatkan baik Amerika Serikat maupun Cina. Tapi bagi kebanyakan pengamat ekonomi internasional, perang dagang ini merupakan kegagalan bagi kedua negara. Cina mengalami pertumbuhan terlambatnya selama 30 tahun terakhir, sedangkan Amerika Serikat mengalami kenaikan harga barang hingga kelesuan di bidang manufaktur dan agrikultur. Hal ini menjadi contoh nyata dari berkurangnya relevansi dan efisiensi perspektif merkantilisme di dunia modern, meskipun masih diterapkan oleh negara-negara secara implisit.